Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali ketemu di hari Senin. Ini awal awal pekan, tapi akhir bulan gitu ya. Banyak yang pasti orang yang gajian sangat menunggu-nunggu nih tanggal-tanggal seperti ini ya. Tapi seperti biasa, kami akan menemani Anda dalam program membaca berita di balik berita. Jadi ini memang off the record itu tagline-nya gitu, membaca berita di balik berita. Jadi nanti kita akan paparkan berita-berita dari berbagai media dan kemudian bagaimana perspektif kita dalam melihat berita itu gitu. Dan Anda juga boleh gabung ngobrol bersama kami, dan seperti biasa Anda tetap ditemani oleh saya Hirsu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini di awal pekan yang ceria ya Mas Hirsu, mudah-mudahan ceria. Ada mendung, memang agak-agak sebagian mendung, tapi udara memang semakin panas gitu ya. Kalau kita baca-baca di seluruh dunia memang sekarang terjadi karena global warming, jadi anomali banyak sekali yang suhu udaranya meningkat di Eropa, misalnya di daerah Eropa Selatan banyak sekali orang yang dilaporkan meninggal dunia karena suhu yang panas gitu. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman di Amerika, suhu udara di sana juga bisa sampai 100 sampai 103 Fahrenheit atau sekitar 38 sampai 39. Itu panas banget dong ya. Kalau paling berapa rata-rata paling tinggi kalau di Jakarta itu? Mungkin sekitar 30-an ya Mas Hirsu. 30 lebih ya, 30. Iya, 30 lebih. Tapi masih 30 lebihnya tidak sampai tinggi sekali. Nah, tapi kalau saya lihat ini memang seperti misalnya siang hari itu angin itu nggak bergerak gitu Mas Hirsu, nggak ada angin lah ya udara. Jadi daun-daun tuh nggak bergerak, beneran diam gitu. Itu yang menyebabkan kita jadi kalau orang Jawa bilang sumuk gitu ya, nggak ada gerakan angin gitu. Ya, ya. Dan biasanya kelembapan udara gitu. Nah, tapi di kita kan tidak terbiasa ya dengan memperhatikan cuaca itu ya, karena kita ini negara yang enak banget gitu ya, pokoknya cuma kenal 2 musim saja, panas dan hujan gitu. Kalau teman-teman yang di negara-negara 4 musim itu memang sangat memperhatikan sekali perubahan-perubahan cuaca. Jadi makanya kalau televisi ada ramalan cuaca segala macam itu betul-betul jadi panduan. Kalau di kita kan belum ya. Ya, gitu, karena di sana bahkan mungkin seperti diberitakan itu aspal jalanan sampai meleleh segala itu kan sangat luar biasa sehingga ratusan sampai meninggal. Ya apalagi tidak ada pawang di sana yang bisa memindahkan. Oke. Mbak Agit, kelihatannya kita masih terus akan membahas soal polisi ya, berkaitan dengan kasus terbunuhnya Brigadir Yosua. Itu perkembangannya menjadi semakin menarik karena polisi sudah mulai melakukan prarekonstruksi gitu, dan juga mulai muncul berita-berita bocoran di berbagai media gitu tentang bagaimana versi, dan antara satu media dengan media lain ini versinya mulai bertentangan gitu, walaupun katanya sama-sama menyebut sumbernya dari orang dalam yang mengetahui persoalan ini. Jadi menarik dong gitu, siapa yang dapat bocoran dari siapa gitu ya, dari mana. Itu saya kira menarik untuk kita bahas. Ada juga kasus misalnya, nah ini yang cocok Mbak Hakim yang bahas nih, seleb Nikita Mirzani kemarin yang sudah akhirnya ditangkap di depan mall ya, di sebuah depan mall, ada video-videonya beredar kan kemarin ya Mbak, penangkapan itu. Terus tetapi nggak lama kemudian dilepas dengan alasan kemanusiaan. Saya sih ketika baca ini, wah luar biasa ya, humanis ya polisi ya, mempertimbangkan karena alasan kemanusiaan dia masih harus mengasuh anak-anaknya gitu. Ini kan banget ya, human banget gitu. Tapi kemudian seperti biasa di media sosial kemudian saya dapat kiriman lain gitu, bahkan sudah dijadikan satu, bagaimana video yang satu Nikita Mirzani dilepaskan, tapi ada kasus di Aceh kalau nggak salah ini ya, kasusnya ada seorang emak-emak yang masih menyusui dan kemudian ditahan dan dia harus membawa bayinya ke dalam tahanannya seperti biasa ya, kondisinya sangat buruk. Dan kemudian netizen menyebutnya ini sebagai sebuah ketidakadilan. Mengapa kemudian ada perbedaan yang perlakuan, padahal kata mereka anaknya Nikita Mirzani jauh lebih besar dibandingkan anak yang perempuan di Aceh ini. Tapi kalau saya melihatnya namanya ini pasti namanya kemanusiaan, sebenarnya ya bagusnya di perlakuan sama gitu ya, bukan berarti ya nih kita harus ditahan juga, nggak harus begitu juga. Ini lihat konstruksi hukumnya seperti apa. Tapi
itulah yang kita sebut sebagai perceived injustice ya Mbak ya, perasaan rasa di perlakuan tidak adil yang ini berbahaya sekali bagi bangsa ini. Oke, saya kira dua topik itu yang akan kita bahas ya kali ini. Nah, kalau Anda punya usulan silahkan di chat gitu, atau sudah mulai bosan kita bahas terus kasus dari Brigadir Yosua dan Pak Ferdi Sambo gitu ya. Tapi mau nggak mau sekarang kelihatannya fokus perhatian masih gitu ya Mbak, masih kalau di media sosial itu masih jadi fokus ya Mbak? Iya, di media sosial menjadi fokus masih, dan kemudian juga di media-media mainstream itu juga masih menjadi fokus. Mas Ersu, saya lihat berita-berita terpopuler yang paling atas itu masih mengenai soal Brigadir Yosua ini dan juga Pak Ferdi Sambo begitu. Karena memang ini kan masih terus bergulir ya, dan kemudian banyak bukti-bukti yang kemudian makin terkuak, yang tadinya tidak disampaikan atau masih disimpan itu sekarang sudah terpublikasi begitu. Dan kemudian pada hari Rabu nanti kan juga dijadwalkan akan ada otopsi ulang di Jambi begitu, dan artinya apalagi otopsi ulang ini katanya akan dilakukan siaran live atau siaran langsung begitu ya, dan juga akan dipasang monitor di beberapa tempat begitu, di keluarga, terus kemudian mungkin di lokasi itu sendiri, dan di lokasi juga akan disediakan kursi untuk mungkin sekitar 100 orang yang memiliki kepentingan dalam hal ini. Ini kan artinya ini adalah sesuatu yang memang tidak lazim gitu, unusual gitu ya Mas Ersu, yang tidak biasanya kita ketemukan. Tapi ini memang perhatian publik memang masih ke sana, dan mau tidak mau polisi juga harus terbuka. Saya rasa begitu. Jadi sampai ke depannya mungkin sampai akhirnya nanti akan ada rekonstruksi. Kemarin masih pra rekonstruksi, nanti akan ada rekonstruksi, terus kemudian mungkin akan ada masuk ke pengadilan dan sebagainya. Ini pasti masih akan menjadi topik yang hangat. Ya, dan otopsi ini kan saya kira bagian dari yang selalu disebut oleh Pak Kapolri sebagai sebagai scientific investigation gitu ya. Ya. Ini kan penting karena dengan otopsi itu nanti kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kematian, kapan dia matinya, terus kemudian dengan alat apa yang menyebabkan dia mati itu kan gitu. Karena sampai sekarang kan masih kalau kita baca apa yang disampaikan oleh polisi itu sekarang ini prarekonstruksinya itu berkaitan dengan tembak menembaknya itu ya, yang disebutnya gitu dalam tanda petik itu ya, tembak menembak. Dan soal ini kan juga ada kontroversinya tentang keberadaan Brigadir J ini ya, Brigadir Richard, bukan Brigadir J, Brigadir Richard gitu aja. Bukan Brigadir dong, Barada ya. Barada ya. Ya susah-susah kita itu Barada. Betul, suka kebalik-balik saya juga. Barada 2 itu berarti dia balok 1. Kalau Barada 1 itu berarti balok 2 kan gitu, pangkatnya kebalik. Jadi ini pangkat paling rendah di kepolisian karena statusnya. Nah ini kita akan tagline kita membaca berita itu kayaknya ada yang berbeda ya. Tempo misalnya gitu ya, semula menyebutkan bahwa Barada Richard ini sudah jadi tersangka gitu ya. Kalau nggak salah kemudian beritanya diubah ya Mbak ya. Iya, betul. Ya, dari Tempo yang semula mengatakan bahwa Barada E ini sudah menjadi tersangka, kemudian diubah dan ada keterangan di bawahnya begitu ya, semacam koreksi dari pemberitaan tersebut. Sementara kalau dari yang lain memang belum mengatakan bahwa dia menjadi tersangka. Dan keberadaan Barada Richard ini sendiri juga menjadi tanda tanya, dia sekarang ada di mana ya? Nah, karena sebelumnya sempat disebutkan dia ditahan gitu ya di Polda. Iya, betul. Tapi dari Kadif Humas dari Pak Dedi Prasetyo itu juga mengatakan dia tidak mengatakan demikian gitu. Jadi pokoknya si Barada Richard ini istilahnya sudah diamankan lah, ada di bawah pengawasan polisi, dan dia juga mengatakan ketika ditanyakan apakah betul dia minta perlindungan ke LPSK, Pak Dedi juga mengatakan bahwa iya, tapi selama ini dia berada dalam perlindungan polisi begitu. Sebelum itu diterima oleh LPSK dan sampai sekarang memang belum diterima LPSK. Nah, yang menjadi pertanyaan juga adalah soal PCR itu, Mas Ersu. Jadi PCR dari Pak Ferdi Sambo itu sampai sekarang juga belum terungkap PCR-nya di mana. Apakah betul ada hasil PCR-nya begitu pada saat terjadi tembak menembak? Menurut ini kan versi Polresta Jakarta Selatan ya untuk tembak menembak ini yang pertama kali ini. Nah, itu juga sampai sekarang tidak diketahui. Jadi memang ada beberapa yang masih tidak diungkapkan oleh polisi. Nah, kemarin gampang kok Mbak kalau PCR itu kan, kita kan otomatis begitu PCR itu akan masuk ke
Peduli Lindungi. Peduli Lindungi karena ketahuan Mhm. kita apakah positif atau negatif. Begitu saya juga misalnya begitu ketika pernah kena COVID, begitu saya juga terkejut padahal saya tidak melaporkan kan gitu. Betul. Begitu saya di PCR dan saya negatif, itu langsung ada yang menghubungi. Itu dari saya nggak tahu siapa itu, dari tim Satgas Covid kali ya misalnya, terus saya diminta untuk hubungi nomor ini. Saya kira hal yang sama juga gampang dan polisi punya hak dong untuk membuka data itu ya selama dibukanya terbatas. Jadi saya kira polisi pasti juga sudah punya data itu, cuman belum mau dibuka kepada publik karena terus terang saja ini selama ini kalau kita mengikuti konstruksi atau cara berpikirnya polisi yang punya peranan besar, ini kan kelihatannya persoalannya mau dilokalisir ke terjadinya tembak menembak antara Brigadir Yosua dengan Barada Richard itu gitu ya. Tetapi info yang berkembang di media maupun di media sosial itu berbeda. Mereka rata-rata punya kecurigaan yang besar bahwa nggak mungkin Richard itu melakukan itu sendirian gitu ya. Ada kemungkinan apalagi ini kan Yosua ini bagaimanapun juga seniornya. Jadi ya media itu bukan membangun opini ya. Kalau media indikator-indikator ini menunjukkan itu. Bahkan saya misalnya waktu itu kita pernah bahas ya, kumparan itu kan salah satu artikelnya, mudah-mudahan belum diubah nih ya artikelnya, karena sekarang ini kita kelihatannya setiap kali dapat baca berita dari media mesti segera di screenshot, Mbak. Iya, betul. Ya, karena kalau nggak segera di screenshot itu tiba-tiba beritanya bisa berubah gitu ya. Iya. Karena kalau versi kumparan kan disebutkan bahwa di situ Pak Ferdi Sambo itu ada di lokasi itu gitu ya, dan dia sengaja menjebak Yosua dengan begitu. Cara yang dibangun, logika yang dibangun di kumparan ini adalah dia ada skandal asmara gitu ya, dan Pak Sambo marah karena soal itu kan, dia menjebak dan dia bersembunyi di situ kan, begitu ya yang muncul di kumparan. Tapi kalau kita baca versi yang Tempo kelihatannya di situ nggak, peran Pak Ferdi Sambo nggak ada gitu. Pak Ferdi Sambo memang dari CCTV kelihatan bahwa dia ada di rumah dinasnya kan gitu. Itu beda yang terbaru kan gitu ya, yang dari sebelumnya polisi menyebut di PCR, tapi dalam laporan terbaru dari Tempo disebutkan bahwa dia ada berubah di rumah dinas, dan bisa kelihatan gerakan mobilnya menuju dia ada di rumah pribadi yang jaraknya cuma 500 meter dari lokasi rumah dinas itu ya kan, kalau nggak salah di Jalan Saguling itu rumahnya, dan kemudian rumah pribadinya, sementara rumah dinasnya di daerah apa itu namanya, Duren 3, hanya sekitar 500 meter dari lokasi itu ada pergerakan mobilnya terlihat kan gitu, dan dia menuju ke situ, dan juga katanya terlihat di situ bahwa sudah ada bersimbah darah, ada foto-foto bersimbah darah gitu ya. Jadi ini, dan dua-duanya mengutip sumber yang katanya cukup kredibel di internal, tapi fakta yang disajikan berbeda kan gitu. Ini jadi menarik, makanya kemudian ada semacam kecurigaan bahwa persoalannya akan dilokalisir ke Brigadir Barada Richard gitu. Nah, kalau soal itu berarti kan kecurigaan publik atau kecurigaan dari terutama pengacara bahwa ada pembunuhan berencana ini bisa dipatahkan gitu ya. Dan kalau kemudian betul yang ini dilokalisir kepada Brigadir Barada Richard, ini kan kemudian jadi pertanyaannya apakah kalau kita mengikuti logika polisi sejak awal kan dinyatakan bahwa dia ini melindungi, membela diri gitu ya, membela diri karena mengetahui bahwa akan ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua terhadap Ibu Putri kan gitu, logika yang muncul di publik. Tapi sementara pengacara sendiri punya versi bahwa ini pembunuhan berencana. Nah, menurut saya ini nanti autopsi itu, apalagi kan sekarang ini kita tahu melibatkan juga TNI ya, Pak ini cukup proaktif nih Pak Andika. Saya membaca beritanya, bahkan beliau sudah bertemu dengan salah seorang dokter senior ahli forensik yang disebutnya inisial saja gitu ya, disebutnya Dokter F gitu ya. Dan pesan dari Pak Andika, Panglima TNI, kepada Dokter F ini betul-betul ini harus dikawal kasus ini gitu. Dan kelihatannya kalau dari pernyataannya Pak Andika yang beliau akan ikut mengawasi, saya kira dokter ini diminta langsung melapor kepada Pak Andika tentang hasil autopsi ini. Nah, saya pernah mendengar Anda kemarin menyebutin bahwa tubuh itu bisa bercerita gitu ya, kalau nggak salah Anda pernah nyebut begitu ya.
Iya, iya betul Mas Hersu. Jadi sekarang ini yang berkembang, yang terakhir itu setelah kemarin terjadi prarekonstruksi, itu kan prarekonstruksi itu sendiri disayangkan ya oleh pihak pengacara karena juga tidak mengundang pengacara begitu untuk terlibat di situ. Jadi datanglah si pihak dari kuasa hukum Yosua ini, tapi dia hanya melihat di luar begitu kan. Nah, terus kemudian juga pada pra itu tidak dihadirkan Ibu Putri maupun Richard itu sendiri. Jadi ini masih menjadi misteri begitu. Kenapa Ibu Putri selama ini juga baik secara fisik tidak dihadirkan, fotonya dan sebagainya, keberadaannya juga tidak tahu, apakah dia sehat-sehat saja ataukah memang ada dalam apa ya, versi dari polisi itu kan terjadi baku tembak, apakah terjadi sesuatu juga kepada dirinya, kita juga tidak tahu sampai sejauh ini. Itu justru menjadi polemik dan pertanyaan besar gitu ya. Dan kemudian juga dalam hal ini memang ini konstruksinya kan ada di dua tempat ya Mas Hersu. Kemarin prarekonstruksi itu rekonstruksi cerita ini berkembang di dua tempat begitu maksud saya. Jadi prarekonstruksi kemarin diadakan oleh Polda Metro Jaya. Jadi ternyata Polda Metro Jaya masih bukannya menangani sudah ini. ditarik ke Mabes Polri katanya kasusnya. Iya, ternyata tidak demikian halnya Mas Hersu. Yang soal pelaporan ada dua kasus, yaitu yang satu tewasnya Brigadir Yosua ini dalam rangka mereka adanya tembak-menembak, dan kemudian yang kedua adalah pelaporan dari Ibu Putri Chandrawati itu bahwa dia menerima pelecehan. Nah, dua itu masih berkembang dan masih di dalam rangka penyidikan di Polda Metro Jaya, dan kemudian dilakukan prarekonstruksi kemarin. Jadi itu ternyata yang di Bareskrim ini adalah laporan dari Pak Kamarudin Simanjuntak begitu. Jadi pelaporan bahwa terjadi pembunuhan berencana. Nah, ini berkembang, diselidiki juga secara terpisah Mas Hersu. Jadi yang di Polda Metro Jaya ini sepertinya masih menurut versi dari polisi dan versi dari Pak Ferdi Sambo yang berkembang di Polda Metro Jaya. Kemudian yang versi dari pengacara ini berkembangnya adalah di Bareskrim, sehingga diselidikinya oleh pihak Bareskrim begitu. Dan mereka belum melakukan rekonstruksi sampai sejauh ini. Tapi kemarin saya lihat sudah selesai pemeriksaan terhadap keluarga dari Brigadir Yosua selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kemudian 2 kali pemeriksaan itu justru yang intensif terhadap kekasihnya, yaitu Vera Simanjuntak. Nah, dari kekasih dari Vera Simanjuntak inilah yang melatar belakangi, kalau saya lihat rupanya mereka berani melaporkan ke Bareskrim bahwa telah terjadi pembunuhan berencana. Karena rupanya dari pihak pengacara ini memiliki beberapa bukti-bukti yang terekam gitu ya, bukti-bukti elektronik, antara lain yaitu dari HP atau dari handphone dari Vera Simanjuntak kekasihnya. Jadi dari perekaman tersebut terungkap bahwa sejak bulan Juni Brigadir Yosua ini telah mendapatkan ancaman pembunuhan begitu. Dan terakhir ancaman pembunuhan itu terima itu sehari sebelum kejadian tewasnya dia pada tanggal 8 Juli. Jadi ancaman itu terakhir dia terima pada tanggal 7 Juli. Dan itu disampaikan kepada kekasihnya Vera Simanjuntak. Bahkan pada hari kejadian, pada tanggal 8 tersebut, dia terakhir melakukan kontak dengan Vera Simanjuntak ini pada pukul 16.43. Jadi jadi sebelum pukul 5 ya, beberapa menit sebelum pukul 5 hanya ya. Beberapa menit sebelum pukul 5 dia berteleponan ini berdua ini begitu. Nah, itulah rupanya telepon terakhir selain dengan keluarga. Kalau dengan keluarga itu kan sudah sekitar jam 10 pagi ya, terakhir mereka berteleponan. Nah, inilah yang diungkap oleh pengacara begitu. Jadi berdasarkan rekaman-rekaman inilah salah satunya yang diungkapkan kepada publik adalah kata-kata seperti ini, Mas Hersu. Apabila naik ke atas akan dihabisi begitu. Jadi akan dihabisi dalam hal ini adalah akan dibunuh. Nah, yang masih menjadi teka-teki adalah apabila naik ke atas. Jadi apabila Yosua ini naik ke atas maka akan dihabisi. Nah, naik ke atas kalimat itu tadi itu artinya apa sampai sekarang yang masih menjadi pertanyaan dan diselidiki oleh penyidik begitu, sehingga handphone dari Vera Simanjuntak ini kemudian sekarang sudah disita oleh pihak penyidik untuk mengetahui lebih lanjut percakapan tersebut begitu. Nah, naik ke atas ini kan ada berbagai makna, Mas Hersu. Apakah naik ke atas ini dalam arti harafiah saja, yaitu naik ke atas ya artinya naik
tangga, naik ke lantai 1, lantai 2, ataukah memang ada makna di situ seperti level atau jabatan? Kita kan suka, wah kalau ceritanya naik ke atas gitu kan, nah ini nanti akan dihabisi. Nah, apakah seperti itu apabila naik ke atas artinya naik ke tingkat yang lebih atas begitu ya dari Yosua ataukah dari bosnya dari Pak Ferdi Sambo, sampai sekarang kita masih tidak tahu. Nah, saya rasa ya. Dan ini juga menurut saya agak menarik ya, bukan agak menarik, sangat menarik. Ada seorang polisi, ajudan dari seorang jenderal, kepala divisi propam, dan ada yang berani mengancam pembunuhan. Pertanyaannya ini, siapa mereka dan apa kasusnya? Kenapa sehingga dia kemudian diancam pembunuhan itu ya? Dan itu kan memang sudah diklaim juga oleh pengacara bahwa mereka punya jejak digital. Betul. Dan kalau nggak salah saya membaca Pak ketika ditanya juga Pak Dedi Prasetyo menyatakan bahwa soal itu masih diselidiki gitu ya, soal jadi artinya udah sampai juga ke tangan polisi ya. Seperti Anda yang tadi sebut ya, sudah disita dari handphonenya Vera tadi ya. Betul, Mas Hensu. Nah, inilah buntutnya, makanya selama ini kita kan bertanya untuk apa ya pengacara ini kok minta CCTV sepanjang perjalanan dari Magelang sampai dengan ke Jakarta, yaitu ke Duren 3 itu harus dilihat begitu, harus diselidiki juga. Rupanya dalam rangka ini, karena pengancaman yang pada tanggal 7 tersebut diterima ketika Yosua tengah berada di Magelang bersama dengan keluarga Bapak dan Ibu Ferdi Sambo. Jadi ini berani sekali ya ancaman tersebut. Apakah ancaman dari dalam atau ancaman dari luar? Kita tidak ketahui ini sampai sejauh ini. Tapi artinya pengacara menduga bahwa setelah ada ancaman tersebut, maka kemudian pada tanggal 8 Juli itu dia kembali ke Duren 3 dengan mengendarai kendaraan darat gitu ya. Itu kemudian mereka ingin melihat apakah di sepanjang perjalanan tersebut Yosua sudah dihabisi, maksudnya sudah teraniaya, sehingga apakah dia masih mengendarai, karena dia posisinya adalah sebagai sopir ya di keluarga itu, ajudan yang difungsikan sebagai sopir. Apakah dia masih tetap mengendarai dari Magelang sampai dengan di Jakarta, ataukah memang dihabisi di perjalanan dan kemudian jasadnya dibawa ke Duren 3? Itu yang menjadi pertanyaan saat ini. Kalau saya membaca di laporan Tempo disebutkan bahwa polisi mengantongi bukti-bukti ada di CCTV di rest area gitu ya. Jadi artinya sebenarnya dia masih dalam kondisi hidup di rest area. Dia juga ketika itu kelihatan saya lupa kalau nggak salah di rumah pribadi atau di mana gitu, dia sudah masih kelihatan dia menggunakan celana jeans dan t-shirt warna polo shirt warna putih gitu ya. Dan ini memang kan ada 2 mobil nih kalau versi yang kita baca di situ ya, dua-duanya Lexus nih. Wah, mobil mewah semua ini ya. Jadi Yosua itu tidak berada satu mobil di apa dengan Bu Ferdi Sambo gitu ya, Bu. Dan dari CCTV yang kemudian ditemukan di luar rumah Pak Ferdi Sambo yang sebelumnya dikatakan CCTV tersebut kan sudah diambil oleh pihak tertentu begitu ya, karena yang mengambil tidak berseragam begitu, dan sekarang sudah berada di tangan polisi. Katanya memang di situ ada gambar saat-saat terakhir Yosua masih ada di sekitar rumah tersebut, tapi kita tidak tahu ya Mas Hersu itu dalam bentuk seperti apa begitu. Ya artinya kalau ada berarti kan dia masih hidup sampai pada waktu itu kan gitu ya. Dari ada CCTV di rest area, ada CCTV di luar rumah, jadi menunjukkan dia sebenarnya masih hidup. Jadi kemungkinan besar dia memang peristiwa itu terjadi di rumah itu, di rumah dinas itu. Tapi lepas apapun, saya kira sebenarnya kuncinya bukan mungkin yang ini dianggap bisa kita anggap batal apa yang dugaan dari pengacara yang menyatakan apakah dia menyebut locus delicti-nya itu kan antara Magelang dan rumah di Duren 3. Tapi kalau berarti foto-foto ditunjukkan ada foto di CCTV di rest area, ada di rumah, berarti peristiwanya terjadi di dalam rumah itu. Nah, yang menarik kan kemudian sekarang tetap jadi misteri buat kita itu apakah betul seperti yang disebutkan motifnya itu karena dia ingin lecehkan atau memang ada hubungan asmara. Ini kan 2 hal yang berbeda sebenarnya antara melecehkan dengan mempunyai hubungan asmara itu ya. Dan ini kemudian menunjukkan motif. Tapi sampai sekarang kalau kemudian kita belum tahu tentang peran yang berubah-ubah dari Brigadir Richard itu yang semula katanya dia, kalau rilis awal kan dia disebutkan bahwa dia itu dia membela diri. Jadi dia tidak dijadikan tersangka gitu ya, karena dia membela diri dan melindungi dari Ibu Putri.
Tapi kan versi yang terbaru yang sekarang kemudian tapi diralat lagi, seperti di Tempo itu disebutkan bahwa dia sudah jadi tersangka dan sudah ditahan di Polda Metro Jaya kalau nggak salah begitu tadinya ya. Tapi sekarang sudah diralat bahwa belum tentukan jadi statusnya. Jadi ini memang berputar-putar kelihatannya menjadi faktor kunci adalah Brigadir Richard ini. Apalagi tapi kan kemudian kita bertanya-tanya Brigadir Richard katanya kemarin bersama dengan Bu Putri Chandrawati ini minta perlindungan kepada LPSK kan gitu. Jadi sekarang saya kira kuncinya di situ dan menurut saya nanti ini sekali lagi ini forensik ini akan bisa menentukan apa yang terjadi karena kalau kemudian ternyata dugaan dari pengacara itu betul bahwa ada luka jeratan di leher, ada kemudian ada banyak luka di dalam tubuh, ada termasuk kakinya yang jarinya yang putus kan kalau versi kumparan kan disebutkan itu dipotong bahkan dengan jelas disebutkan menggunakan sigar cutter gitu ya, pemotong sigar gitu kan, alatnya jelas dan sebagainya. Ini sebenarnya mudah gitu karena kalau dengan asumsi benar bahwa itu hanya Richard itu membela diri menembak, berarti kan kematiannya ya memang hanya dengan tembak menembak. Dengan tembak menembak dan dia menembak gitu. Tapi kemudian belakangan saya juga membaca, kalau nggak salah keterangannya Pak Humas ya, karena sekarang kan Pak Deddy Prasetyo, sekarang ini satu-satu yang boleh ngomong, kelihatannya kan hanya Pak Deddy Prasetyo. Disebutkan bahwa kemungkinan besar itu lebih dari Richard, lebih dari 5 dia menembakkan. Kemarin kan agak janggal itu disebutkan bahwa dia menembakkan 5 peluru, yang itu dibuktikan dari pistol yang ada di tangan dia, yang dengan peluru Glock 17, itu isinya 17 magazine, itu tinggal 12 berarti tanggal 5. Tapi katanya kemungkinan pada waktu itu dia nggak begitu dalam situasi semacam itu, dia cukup kalut jadi tidak bisa melaporkan dengan benar. Jadi kemungkinan ada lebih dari 5 yang ditembakkan karena kan memang laporan pertama di dalam tubuhnya disebutkan ada 7 luka tembak gitu yang masuk dan 1 yang keluar dan 6 yang keluar dan 1 ada proyektil dalam tubuh. Kalau ini kan fakta di tubuh ini nggak bisa diubah gitu ya. Yang boleh gampang diubah adalah fakta salah pada waktu itu penjelasannya tentang 5 yang ditembakkan. Tapi pertanyaannya kan gini, kalau dia kalut saja menjelaskan bahwa dia dalam situasi yang tidak tenang kemudian melaporkan bahwa dia menembakkan 5, oke, itu kita bisa terima. Tapi bagaimana dengan penjelasan bahwa hasil pemeriksaan dari magazine 17 itu masih sisa ya 12. Ini yang begini-begini ini mesti detail lagi nih, mesti dicek gitu. Nggak mudah mengubah skenario semacam ini. Jadi dengan begini ini masih banyak sekali misteri dalam kasus ini gitu. Iya, kita sih harapkan nanti hasil otopsi ya Mas Hersu, karena katanya dari otopsi ini akan dilakukan oleh 7 sampai 10 dokter forensik, yaitu terdiri dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, kemudian dari RSCM Jakarta juga terjun, kemudian dari Rumah Sakit Universitas, dan juga tentu dari TNI. TNI ini yaitu dari RSPAD yang ditunjuk oleh Pak Andika Perkasa, Dokter F itu tadi, begitu. Jadi ini luar biasa nih, dokter yang menangani untuk forensik saja bisa sampai 7 sampai 10 orang begitu. Dan kemudian memang sepertinya ini memang sangat-sangat diperlukan supaya hasilnya itu betul-betul dapat diterima oleh keluarga maupun pengacara gitu, supaya independen. Dan kemudian ya itu tadi tadinya akan dilakukan di makam, tapi menurut dari RSUD Jambi itu tidak proper ya, tempatnya terlalu sempit begitu kan. Biasanya kalau forensik itu saya juga pernah melihat itu nanti dibangun semacam tenda di situ dan ada banyak meja gitu ya untuk memeriksa berbagai macam itu bagian dalam tubuh dan sebagainya itu, dan peralatan-peralatan yang teknis yang mereka harus bawa dari rumah sakit ke lokasi begitu. Nah, jadinya akhirnya ini akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar dan kemudian mereka menyediakan sampai sekitar 100 kursi katanya itu untuk mereka yang ada berhubungan dengan hal tersebut dan ingin menyaksikan langsung proses tersebut. Juga ada monitor televisi yang berhubungan langsung gitu, jadi secara live diperlihatkan ke pihak keluarga, yaitu monitor di pihak keluarga, dan juga mungkin saya tidak tahu, mungkin ke Mabes Polri dan sebagainya, ke Barreskrim atau apa begitu ya, karena tentu wartawan juga ingin menyaksikan hal ini. Saya rasa ini menjadi sesuatu
event ya, sebetulnya bukan event, ini peristiwa begitu, tapi karena dikemas dengan sangat ini, jadi kita tentu menantikan momen-momen ini begitu, dan kita inginnya fair ya Mas Hersu, betul-betul Anda menyebut event, saya jadi ingat cerita masa dulu ya, ketika kita masih aktif di televisi, selalu kalau ada peristiwa besar live event. Iya betul. Dan itu bisa makan berjam-jam gitu. Tapi satu hal saya kira ya, yang penting kita diskusikan dengan para viewer kita adalah ini beritanya simpang siur, yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Jadi ketika Anda membaca sebuah berita dari satu media, Anda mesti mulai berjarak gitu ya, melihat berita-berita di media. Jangan langsung mengambil kesimpulan ketika membaca berita dari sebuah media, misalnya mereka mengklaim mendapatkan sumber dari orang dalam, dan gitu mereka melihat sendiri video-videonya dan sebagainya. Tapi kan itu masih klaim dari media. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian ada media yang lain juga yang mengaku juga mendapat sumber dari orang dalam, itu bertentangan. Jadi ini yang seperti ini namanya kita sebut dalam hal ini ada policy redaksional gitu ya. Policy redaksi, dan apakah kemudian media-media itu bersikap independen? Itu kan jadi orang bertanya-tanya semacam itu. Unfortunately, sayangnya sekali saya mesti menyatakan itu dalam situasi Indonesia sekarang ini media kita tidak bisa lagi bersikap independen karena banyak sekali kepentingan-kepentingan di dalamnya. Karena baik itu tadi kepentingan pemilik modal, kepentingan politik dan sebagainya ya. Dan kemudian kepentingan-kepentingan lain, dan kita selalu mengingatkan bahwa sebenarnya dalam soal begini ini yang paling aman kita bersikap imparsial gitu ya. Jangan punya prejudice duluan, jangan cepat-cepat menyimpulkan oh Joshua ini benar, ini dia pasti dia jadi korban gitu. Terus kemudian Pak Ferdi Sambo ini salah gitu. Kita nggak boleh menyimpulkan semacam itu. Mesti open mind, kita tunggu, tapi juga harus kritis gitu ya. Tidak boleh juga kan misalnya pernyataan Pak Dedi yang menyatakan bahwa ya wartawan diminta untuk menyiarkan berita-berita yang dari sumber-sumber yang cukup kredibel saja. Dalam hal ini artinya mengacu kepada kepolisian juga. Kenapa kita penting kritis? Karena ternyata kan polisi sendiri juga berubah-ubah penjelasannya gitu. Penjelasan dari Karopenmas Mabes Polri Ahmad Ramadan, dan kemudian juga Kapolres Jakarta Selatan kan juga berubah juga. Dan kita tahu kemarin polisi sendiri kan Kapolri sudah menonaktifkan Pak Kapolres Jakarta Selatan kan. Dalam hal ini berarti kan ada persoalan dong dengan dia. Begitu juga sekarang semua full ditarik ke Pak Dedi Prasetyo, berarti ada persoalan yang ini jadi sangat sensitif. Jadi saya kira dengan cara begitu kita bisa lebih bersikap minimal adil lah dari sisi cara berpikirnya, sampai kemudian kita mendapatkan fakta-fakta yang lebih akurat gitu Mbak ya. Betul, iya, pemirsa Off the Record, sahabat-sahabat kita ini, seperti kata Mas Hersu tadi, kita harus membuka pikiran dan bacaan dari berbagai sumber begitu. Jadi memang media ini, posisi media ini sudah menjadi industri kan. Jadi pemiliknya itu ada saham-saham dari berbagai pihak begitu. Nah, media yang semacam inilah yang kemudian juga memang tidak bisa melepas diri dari keberadaan dia sesungguhnya, bahwa dia dilahirkan oleh siapa begitu. Jadi seringkali ada sesuatu yang dia ketahui tapi dia tidak bisa siarkan atau tidak bisa dia tuliskan, atau juga kemudian menggiring opini ke salah satu pihak begitu ya, karena memang ada kepentingan di situ seperti balas budi misalnya, atau kemudian juga memang media tersebut ada tekanan dari pihak tertentu. Kita tidak bisa selalu tekanan itu dari pihak yang berkuasa atau bisa dari manapun begitu. Nah, dalam hal ini kita harus melihat juga ada media yang begini Mas Hersu, dia berusaha entah dari mana, dia seperti menghadirkan saksi begitu ya, terus kemudian entah saksi itu dari mana, dia wawancara dari mana, ujuk-ujuk ada, tapi kemudian ya tidak bisa muncul, tidak bisa terus kemudian menjadi viral ya, karena sepertinya memang dibuat-buat gitu, dan kita pun juga melihatnya, wah ini kok aneh betul begitu kan, ini siapa nih, dia dapat info dari siapa. Nah, kita harus sangat berhati-hati begitu. Ada media yang berusaha membelokkan gitu ya, membelokkan perhatian ke arah yang lain. Kita juga harus tetap berhati-hati dalam hal itu, karena kita membaca berita di balik berita. Jadi kita menyaring berita-berita yang ada ini, kemudian kita melihat ini
siapa, tidak hanya sekedar judul beritanya saja, kita lihat di balik berita ini, media ini milik siapa begitu. Terus yang memberitakan ini siapa wartawannya. Kalau seandainya kita mengenal, kita akan menelusuri ini ada apa ya konfliknya. Kok kemudian dia kemarin ngomong gini, sekarang sudah berbalik. Terus kemudian hanya ada 1-2 media ini yang kemudian memberitakan, tapi sangat berlawanan dengan media-media yang lain. Atau ada perkataan, misalnya dalam kasus Yosua, ini dari perkataan dari pengacara mengatakan sesuatu tidak dimuat oleh media ini sengaja. Dia hanya memuat pernyataan dari pihak-pihak yang lain, begitu ya. Itu juga artinya kita harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai kemudian kita menyimpulkan sesuatu hanya dari salah satu sumber saja, begitu. Karena media yang kita percaya pun bisa jadi dalam satu kasus ini dia menjadi tidak kredibel, gitu. Dia media yang tadinya kita tahu media investigasi, misalnya, wah saya kalau soal investigasi saya percaya sama media ini. Tapi kemudian bisa jadi dalam hal ini dia menjadi tidak valid, menjadi tidak kredibel karena ada sesuatu kepentingan di dalamnya. Nah, itu yang harus kita lihat, gitu. Ya, dan Anda kan pasti sering ini ya, saya kira sering mendengar istilah media framing, kan gitu ya. Betul. Nah, ini hati-hati media framing. Mereka tidak berbohong, tapi mereka membingkai gitu ya. Ada satu gambar yang saya kira menarik untuk menjelaskan, ada seolah-olah ada orang yang akan melakukan kerja apa sih, seperti gambar yang menusuk, memukul orang atau apa gitu dari kejauhan gitu. Tapi begitu ternyata kita dari satu sudut, ternyata begitu kita lihat sudut yang lain itu sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Itu yang sering terjadi ya. Jadi kami mengajak Anda untuk satu tetap bersikap kritis gitu, tapi pada saat bersamaan open mind dalam melihat sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah air ini. Dan kedua, tapi harus juga ada semacam semangat untuk imparsial dalam melihat berbagai kasus, jangan karena ini kelompok kita kemudian kita kemudian menjadi membabi buta, membela gitu tanpa mau membuka yang tadi dengan pikiran yang terbuka. Tetapi satu hal, media itu juga boleh berpihak. Apa sih berpihaknya media itu? Berpihaknya itu dan juga bahkan kadang-kadang melakukan advokasi itu pada kepentingan publik. Gitu ya. Media itu media kita akuin tidak selalu netral, tidak selalu kepada siapa dia berpihak. Dia berpihak pada kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat banyak. Yang tidak boleh itu media itu betul-betul itu haram hukumnya adalah berpihak pada kepentingan penguasa. Ya kan gitu kan. Harus berpihak kepada pihak yang tidak mendapatkan keadilan gitu ya. Karena kita harus mendudukkan porsi keadilan ini dengan yang sebenar-benarnya. Ya. Kalau orang yang sudah punya kekuasaan, punya apa, mereka bisa membela dirinya sendiri kan gitu. Tapi kalau dalam konteks misalnya agama yang kita menyebutkan pada orang-orang du'afa dan mustatafin, pada orang-orang yang lemah, itu kita harus melakukan pembelaan gitu. Ya, karena memang mereka memang harus dibela. Saya kira itu ya dalam kasus sampai hari ini kita sementara masih terus wait and see ya, Mbak ya. Iya, betul. Ini. Nah, kita pindah ke tadi yang saya bilang sama Mbak Agi. Ini Mbak Agi pasti lebih paham nih soal ini kita Merjani itu. Ada videonya ya waktu proses penangkapan kalau nggak salah, Mbak ya. Iya, penangkapan kalau tidak salah di Mall Senayan City ya Mas Ersu ketika itu. Dan ya ini sebenarnya kasusnya sudah lama juga ya. Dan drama juga ini ya Mbak ya? Sudah lama juga begitu bergulir begitu ya. Ini kan yang menyangkut kepada ya ini sesama selebriti lah ya Mas Ersu. Jadi dia kemudian berkonflik itu dengan namanya adalah M gitu Mahendra kalau tidak salah ya. Dan kemudian ketika itu sih saya juga masih sudah agak lupa sebenarnya kasus yang sebenarnya. Tapi kalau tidak salah ini Nikita Mirza ini kan berpacaran dengan seorang pria yang mantan dari suami dari penyanyi Ayunda begitu ya. Nah, terus kemudian ini saling slack lah, saling mengata-ngatai di medsos begitu. Tapi terus kemudian si Ayunda ini berpacaran dengan laki-laki lagi begitu ya, yang disebut dengan Mahendra ini yang adalah cucu seorang jenderal katanya begitu juga begitu. Kalau tidak salah sih dia dari Pak siapa yang dulu mengelola Taman Mini Indonesia ketika zaman Pak Harto begitu. Saya lupa namanya Pak Sampurna atau siapa begitu. Nah, terus kemudian inilah yang kemudian menjadi konflik yang tidak selesai sampai sekarang Mas Ersu. Nah,
peristiwa ini sendiri dilaporkannya kan di Serang gitu ya, di Serang Kota begitu. Dan kemudian juga ini sudah berkali-kali akan diperiksa, tapi memang sulit untuk menjadikan Nikita ini menjadi saksi karena dia dipanggilnya adalah sebagai saksi. Saya rasa memang dia ditangkap di mall itu adalah karena kalau saya ditangkap di rumahnya, maka seperti terjadi yang sebelumnya sampai berjam-jam tidak berhasil, akhirnya polisi pulang begitu kan. Jadi makanya dicegat di situ gitu. Agak aneh ya menurut saya, ada polisi udah tahu rumahnya, tahu ada Nikita Mirzani di dalam dan kemudian nggak berhasil menangkap. Itu menurut saya nggak polisi Indonesia banget deh ini. Polisi Indonesia kan jago kalau yang begini-begini. Iya. Dan sebenarnya sih Ayunda dan pasangannya, kekasihnya ini juga memiliki kasus di Jakarta begitu kan, yang katanya dia ada kasus penyekapan pembantu rumah tangga atau apa begitu, yang sampai sekarang memang belum dalam tahap pemeriksaan begitu, dan sampai sekarang ini masih bergulir. Nah, inilah yang sering disebut oleh Nikita bahwa kenapa kalau yang kasus di Jakarta itu tidak berlanjut, kenapa saya yang dilaporkan yang di Serang, kasus yang lain ini berlanjut begitu kan. Menurut dia seharusnya ini ada kesamaan perlakuan menurut dia. Tapi kita juga tidak tahu ya Mas Ersu bagaimana yang sesungguhnya terjadi, ini konstruksi di dalam. Tapi dalam hal ini memang kalau kita melihat secara umum Nikita Mirzani ini memang sering berkonflik ya. Banyak sekali konfliknya dengan baik dengan sesama artis maupun dengan pernah berkonflik dengan beberapa ustadz juga, apalagi berkonflik dengan mungkin yang seperti kelompok 212 seperti dengan Habib Rizik dan sekelilingnya. Banyak sekali deh. Dan ini dia pernah di penjara juga pernah kan? Pernah Mas Irsu. Jadi tapi menjadi makin kuat sesudah itu. Nah, inilah yang kemudian kemudian kalau berkembang di publik ya, di masyarakat, yang kalau saya lihat ini kemudian berkembang narasi bahwa Nikita ini sakti begitu ya. Apalagi yang terakhir ini sudah ditangkap dan kemudian dilepaskan dengan alasan bahwa karena dia memiliki anak begitu. Karena memang banyak kasus di tempat-tempat lain, bahkan ketika si ibu itu tengah mengandung tua pun tetap ditahan dan kemudian melahirkan, dan kemudian anak yang dilahirkan itu pun tetap ada di penjara dalam posisi seperti itu begitu. Sementara saat ini ketika dia ditahan, Nikita Mirzani ini sudah memiliki anak yang katakanlah sudah cukup besar lah gitu. Walaupun statusnya tetap anak-anak, dan kasihan sekali karena ditangkap di hadapan anaknya ya Mas. Ya, itu juga mudah-mudahan nggak menimbulkan traumatik ya di situ ya. Betul. Ya, harusnya ya memang ini kalau saya melihat sih ini kebijaksanaan seorang ibu ya Mas Ersu. Kita kalau masih memiliki anak ya sebaiknya kita menahan dirilah untuk berkata-kata juga. Jangan berkonflik, intinya sih sebenarnya itu, jangan berkonflik. Oke, ya tapi seperti saya sebutkan tadi, memang kemudian kalau Anda sempat mendapat kiriman video-videonya kan kemudian dikontrasting langsung ya dengan peristiwa yang ada di Aceh tadi ya, yang ada. Ya, betul. Media-media juga ada yang mulai mengungkapkan soal itu. Intinya ini begini Mas Ersu, karena memang Nikita ini juga pernah mengatakan, dia kan pengacaranya Fahmi Bahmid ya kalau nggak salah namanya. Dia pernah mengatakan ketika dia mempromosikan atau mengendorse Bang Fahmi Bahmid ini, bahwa pakailah dia. Kamu nggak mungkin kalah kalau seandainya kamu memakai dia begitu. Karena mana dia pernah kalah pada setiap kasus begitu, dia selalu menang. Itulah kenapa saya bisa berani bayar mahal dia, karena saya akan selalu menang. Jadi dia yakin betul bahwa dia tidak akan dipenjara, dia tidak akan, kalaupun dia berkasus itu dia tidak akan ditahan begitulah. Dan mungkin dalam hal ini ya terbukti ya untuk satu ini di kasus Serang. Nah, kita juga tidak tahu. Memang kita mungkin Mas Heru juga mendapatkan banyak informasi mengenai apa yang terjadi begitu kan. Katanya Pak Kapolres kenapa sampai melepaskan itu karena ada apa begitu. Tapi kita tidak bisa mengungkapkan di sini juga karena kita tidak mendapatkan bukti secara spesifik begitu. Dan belum diverifikasi ya. Itu paling penting. Jadi proses verifikasi ini kali lagi ini soal bagian dari literasi, karena kita sering banget kan dapat kiriman berita langsung di forward, kemudian disertai komentar-komentar. Jangan biasakan begitu, selalu lakukan cross check dulu. Gampang banget kok sekarang, ada tinggal googling apakah ada beritanya di media, dan biasanya saya kalau mencari media tidak cukup satu sumber berita gitu, karena kalau hanya satu media sekarang ini kan juga banyak media yang lebay. Tadi kan saya nggak perlu menyebutkan medianya. Tadi kan saya sempat off air tadi ngeluh sama Mbak Agi, ini yang judulnya seperti ini, saya cari beritanya kok nggak muncul gitu. Rupanya dia taruh di bawah gitu ya. Jadi kalau
kalau zaman dulu kan ada yang dikenal namanya piramida terbalik. Jadi kita menempatkan berita-berita yang terpenting itu di atas gitu. Dan orang dengan membaca paragraf pertama saja dia sudah mendapat gambaran. Sekarang ini karena berkaitan dengan clickbait gitu, kadang-kadang sebuah berita kan dipecah bisa sampai 4-5 berita dan kita capek gitu. Supaya dan dibuat seolah-olah kayak model sinetron stripping gitu. Dibuat menggantung sehingga orang mau buka berikutnya. Ini bagian dari saya nggak tahu sebenarnya ini bagaimana ini soal yang begini-begini. Ini trik dari para pengelola media di tengah persaingan yang luar biasa bebas dan adanya media shifting gitu ya, karena sekarang orang sudah media itu bersaing dengan media sosial dan media sosial ini sangat cepat karena sumbernya dari mana-mana dan konyolnya juga orang sekarang cenderung lebih percaya terhadap media sosial. Kenapa? Karena memang kadang-kadang banyak media-media kita sendiri selain terlambat juga nggak kredibel juga kan gitu. Ya memang sekarang media bergerak seperti itu ya. Mereka siapa cepat dia yang akan mendapatkan banyak pembaca atau mendapatkan banyak penonton. Itulah makanya terakhir-terakhir ini berkembang juga slow journalism. Itu yang lebih disukai, baik di Indonesia maupun di Barat, begitu ya. Lebih baik kita terlambat 1 jam atau 2 jam, tapi Anda mendapatkan verifikasi, Anda mendapatkan cover both side atau many side, begitu ya, dari banyak sudut, begitu, dan kemudian lebih kredibel, begitu. Tidak hanya asal tancap saja. Jadi slow journalism ini sekarang sudah dikemas oleh beberapa media dan mereka juga mungkin FNN juga lebih mengutamakan itu, begitu. Kita lebih baik kita agak terlambat tapi kita betul-betul dapat dipercaya, begitu. Dapat penonton dapat memverifikasi ini dari berbagai pihak, begitu. Jadi itulah yang kita harapkan penonton ini menjadi lebih bijaksana dan tidak hanya mengandalkan kecepatan berita. Ya. Jadi bukan hanya fenomena dalam makanan kan, kalau memang tadi kan fast food ya, terus kemudian berkembang tren namanya slow food gitu ya. Ternyata sekarang jurnalisme juga, saya menyebutnya kan tadi memang jurnalisme tergesa-gesa gitu dengan slow food ya. Tetapi memang ini juga jadi hal yang serius kalau kita ngomongin soal ketergesaan di media itu berkaitan dengan undang-undang RUU KUHP kan bahwa bisa dipidana kalau kemudian memberitakan sebuah berita yang belum lengkap dan menimbulkan keonaran. Sementara keonarannya penafsirannya seperti itu. Padahal media itu juga penting untuk selalu mengupdate berita-berita yang ada. Tetapi tetap saja menurut saya soal akurasi, itu selalu sebut ya, soal akurasi itu harus hal yang nggak bisa ditawar-tawar di media. Oke, Mbak Agi, nggak kerasa ini udah panjang loh kita ngobrol kali ini ya. Ya. Masih ada yang lain yang ingin Anda sampaikan, Mbak Agi? Cukup, Mas Ersu. Oh, cukup, pas gitu. Anda, pemirsa, ada yang mau Anda sampaikan? Oh, belum bisa. Anda boleh tulis saja pesan Anda. Jadi nanti kita akan bacakan juga komentar-komentar Anda yang kita anggap memang komentarnya sangat menarik, menggelitik. Tapi bagi saya sebenarnya semua komentar dari pemirsa kita semuanya menarik gitu ya. Ya, betul. Saya jujur tadinya bukan termasuk orang yang suka membaca komentar, tapi kemudian saya mulai didorong oleh teman-teman untuk lihat, coba deh baca komentar-komentarnya, ternyata menarik. Dan iya, ternyata komentar dari teman-teman itu banyak yang sangat menarik. Ya, luar biasa, bahkan banyak yang menulisnya panjang-panjang. Saya baca, saya baca komentar tersebut. Oke, kita sampai jumpa lagi ya esok, dan seperti biasa kita akan stripping ini dari Senin insya Allah sampai Jumat. Sampai ketemu lagi di hari Selasa. Saya Herzman Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap selalu salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.